Materi yang pertama yaitu tentang pengertian keluarga. Apa sih itu keluarga? Keluarga bisa didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah atau satu atap yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beberapa ahli yang mengeluarkan statement tentang pengertian keluarga, yaitu Latipun 2021 tentang lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok orang yang bertempat tinggal berinteraksi dalam pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta sebagai mediasi hubungan anak dengan lingkungan. Yang kedua ada Coleman dan Tracy, Moores dan kawan-kawan, 2010-205, sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, ataupun adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Departemen Kesehatan menyatakan keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantungan. Selanjutnya ada tujuan keluarga. Apa sih tujuan keluarga? Yang pertama ada unit dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu, perantara dan harapan setiap anggota keluarga dalam kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Menstabilkan kebutuhan karena sayang, seksual, dan sosioekonomi. Yang kedua ada pembentukan identitas individu dan perasaan harga diri individu. Selanjutnya ada tanggung jawab orang tua. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan datang dan pasal 45 disebut sebagai berikut. Yang pertama ada kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Yang kedua ada kewajiban orang tua itu yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban berlaku meskipun perkawinan antara keduanya putus. Menurut Nizam 2005, yakni memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenal pertumbuhan fisik maupun perkembangan sosio-emosionalnya. Selanjutnya ada pola asuh. Ada beberapa pola asuh menurut Harlock Subarsono 2014. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat atau seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya. Kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri atau dibatasi. Yang kedua ada pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis yaitu ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung kepada orang tua. Yang ketiga ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung terlalu bebas. Anak dianggap sebagai orang dewasa ataupun muda. Ia diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Selanjutnya bab 2 yaitu tentang kewajiban dan hak anggota keluarga. Yang pertama ada kewajiban suami. Apa sih kewajiban suami? Yang pertama ada mencari dan memberi nafkah. Yang kedua bertanggung jawab akan ketenangan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga ada mendidik anak dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab. Yang keempat menciptakan kedamaian, ketenangan jiwa dalam keluarga. Yang kelima ada memilih lingkungan yang baik bagi anggota keluarga. Yang keenam menjadi suami yang baik untuk istri dan ayah yang baik untuk anak-anak. Baik, selanjutnya ada hak suami. Ada beberapa hak suami, yaitu pertama ialah ditaati atau dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Yang kedua, dibantu dalam pengelolaan rumah tangga. Yang ketiga, diperlakukan dengan baik dan penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis maupun psikisnya. Yang keempat, ada citra dan nama baik oleh seluruh anggota keluarga. Selanjutnya ada kewajiban ibu. Yang pertama adalah patuh dan taat kepada suami sesuai norma agama dan susila. Yang kedua, memberi kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga.
Yang ketiga, mengatur dan mengurus rumah tangga. Yang keempat, merawat, mendidik, dan melatih anak-anak. Yang kelima, memelihara, menjaga kehormatan keluarga. Dan yang keenam adalah menjadi istri yang baik untuk suami dan ibu yang baik untuk anak-anak. Selanjutnya ada hak ibu. Ada beberapa hak ibu atau istri. Yang pertama adalah mendapatkan nafkah yang baik dari hasil kerja suami. Yang kedua, mendapatkan pendidikan atau bimbingan yang baik. Yang ketiga, mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. Yang keempat, mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan ketentraman. Yang kelima, yaitu dihargai, dipatuhi, dan mendapatkan komunikasi yang sehat. Kewajiban seorang anak. Yang pertama adalah menaati dan menghormati kedua orang tuanya. Yang kedua, berperilaku baik dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, ada bersifat yang berdasar kasih sayang. Keempat, bakti kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya ada beberapa hak seorang anak. Yang pertama adalah mendapatkan perlakuan yang baik dari anggota keluarga. Yang kedua, mendapatkan nama dan citra yang baik. Yang ketiga, mendapatkan rasa aman. Yang keempat, mendapatkan kasih sayang. Yang kelima, mendapatkan pendidikan ataupun bimbingan dan arahan yang baik dari kedua orang tuanya. Yang keenam, adanya terpenuhinya kebutuhan. Selanjutnya ada komunikasi dalam keluarga. Ada 3 kata kunci dalam komunikasi. Yang pertama ada sender ataupun pengiriman. Sender ataupun pengiriman adalah pihak atau entitas yang mengirim pesan atau informasi kepada penerima melalui saluran komunikasi tertentu, seperti percakapan langsung, surat, email, atau media lainnya. Mereka bertanggung jawab untuk mengirim pesan dengan jelas dan tepat agar dapat dipahami oleh penerima. Yang kedua ada message ataupun pesan. Message ataupun pesan adalah informasi atau komunikasi yang disampaikan dari satu pihak ke pihak lainnya melalui berbagai saluran komunikasi seperti lisan, tertulis, ataupun visual. Pesan dapat berupa teks, suara, atau gambar, atau kombinasi dari semuanya. Dan tujuannya adalah bisa bermacam-macam melalui memberikan informasi, meminta atau memberikan instruksi, menghibur atau membangun hubungan. Yang ketiga ada sender atau komunikasi, yaitu pihak yang menerima pesan atau informasi dari pengirim. Sender, mereka bertanggung jawab untuk memahami pesan yang diterima dan meresponnya sesuai dengan maksud atau tujuan komunikasi yang diinginkan oleh pengirim. Komunikasi juga disebut sebagai penerima karena mereka menerima pesan yang dikirim oleh sender. Selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 yaitu menjelaskan tentang konsep pembinaan keluarga sehat. Apa sih konsep pembinaan keluarga sehat? Konsep pembinaan keluarga sehat yaitu adalah menurut WHO, sehat mengandung pengertian yaitu kondisi kesehatan ideal baik secara biologis, fisiologis, dan sosial. Hal ini juga tentunya akan membuat seseorang dapat melakukan aktivitas secara maksimal dan optimal. Sehat adalah sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya sekedar tidak ada penyakit maupun cacat. Menurut Reinsner 1980, keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 2 orang ataupun lebih yang masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, adik, kakek, nenek, dan lainnya. Kata keluarga berasal dari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu artinya keluarga adalah anak-anaknya seisi rumah. Keluarga bahagia adalah keluarga yang suportif dan tidak membesarkan ego masing-masing dari keluarga tersebut.
Rasa aman dan nyaman ini sangat penting bagi perkembangan emosional anak. Ketika anak merasa aman dan dicintai, mereka akan lebih terbuka akan belajar dan berkembang. Yang ketiga, ada keluarga memberikan dukungan dan bimbingan bagi anak. Dukungan dan bimbingan ini sangat penting bagi perkembangan karakter anak. Kenapa? Orang tua dan anggota lainnya dapat membantu anak untuk memahami nilai-nilai moral dan sosial, serta membantu mereka untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bab ke-6 yaitu sikap keluarga menghadapi globalisasi. Menyaring budaya asing dengan panduan nilai, moral, dan tradisi lokal. Nilai kebangsaan dan Pancasila, kemajuan teknologi dalam pembangunan, serta membangun usaha mikro. Sikap keluarga menghadapi globalisasi. Sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi merujuk pada pandangan, nilai, dan perilaku yang diadopsi oleh sebuah keluarga dalam menghadapi dampak dan tantangan yang dibawa oleh globalisasi. Ini mencakup sikap terhadap perubahan budaya, ekonomi, teknologi, dan sosial yang timbul akibat terhubungnya dunia secara lebih luas melalui perdagangan, komunikasi, dan interaksi antar bangsa. Menyaring budaya asing dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal. Sikap keluarga dalam menyaring budaya asing dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal merupakan respon terhadap pengaruh globalisasi yang membawa masuknya budaya asing ke dalam kehidupan sehari-hari. Panduan nilai keluarga mempertahankan dan mengajarkan nilai-nilai yang dipegang teguh sebagai landasan bagi pengambilan keputusan terkait dengan budaya asing. Misalnya, seperti nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, dan solidaritas keluarga dapat menjadi panduan dalam menilai apakah sesuatu aspek budaya asing dapat diterima ataupun tidak. Norma-norma sosial keluarga mengandalkan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Masyarakat lokal sebagai standar untuk menilai kecocokan budaya asing. Norma-norma ini mencakup etika, tata krama, dan aturan perilaku yang telah diterima dalam masyarakat tempat keluarga tinggal. Dengan mematuhi norma-norma sosial, membantu keluarga untuk tetap berhubung dengan komunikasi lokal mereka dan mencegah terjadinya konflik budaya. Tradisi lokal. Tradisi lokal adalah keluarga menjaga dan merayakan tradisi-tradisi lokal sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Tradisi-tradisi ini bisa berupa perayaan hari raya, festival, ataupun upacara adat yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan melestarikan tradisi lokal memperkuat ikatan antar keluarga dan memperkaya pengalaman kehidupan sehari-hari. Nilai kebangsaan dan Pancasila. Nilai kebangsaan dan Pancasila adalah prinsip-prinsip menjadi dasar identitas dan kebutuhan sebuah bangsa. Sementara Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Pancasila mencerminkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia seperti gotong royong, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa.